Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin yang hormat, sudah lama saya tidak bertemu dengan saudara-saudara di masjid kita ini. Berhubung dengan kesehatan, tidak lagi seperti dulu. Jadi mungkin lama, mungkin surut rupanya. Ini sudah sunatullah. Tapi syukur sekali pada pagi ini saya dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara yang sudah lama tidak bertemu, yaitu untuk sekedar memulai barangkali kalau bisa terus nanti pada hari-hari yang tertentu, biasanya pada hari di minggu yang kelima gitu. Sekali 2 bulan atau 3 bulan gitu. Kita tidak bertemu lagi. Hadirin, kita ini sekarang di bulan Agustus. Kalau di bulan kita, bulan Muharram. Bulan Muharram itu kita anggap termasuk bulan-bulan yang kita pergunakan untuk melakukan peringatan terjadinya hijrah, jadi bulan pertama. Jadi kalau kita membandingkan bulan Agustus dan Muharram itu kebetulan bertepatan waktunya. Kedua-duanya punya arti dalam sejarah kita umat Islam umumnya dan dalam sejarah kita di Indonesia khususnya. Kalau bulan Agustus ini ada satu tanggal yang kita tidak lupakan. Kalau orang berkata sekarang tanggal 17 Agustus, kita ingat kepada satu peristiwa sejarah di negeri kita ini, di mana ketika pemimpin-pemimpin kita berkumpul dan mengadakan satu upacara yang sangat penting, yaitu memproklamasikan negara kita yang dinamakan Republik Indonesia itu. Ini hari proklamasi tanggal 17 itu. Dan tiap-tiap hari proklamasi kita rayakan dengan bermacam-macam cara. Dengan ada orang pergi ke istana waktu itu, ada mengadakan perkumpulan lain, dengan peringatan seperti hari raya lah gitu. Ini sahabat tahun mulai dari tahun 1945 dan setiap tahun sesudah itu, dan insya Allah pada seterusnya juga. Tetapi ada satu tanggal yang lain yang berdekatan dengan tanggal 17 Agustus yang sifatnya berbeda dengan 17 Agustus itu, yaitu tanggal besoknya, tanggal 18 Agustus. Orang tidak ada yang merayakan, menyebut tanggal 18 Agustus itu. Sebab merasa tidak ada sesuatu yang perlu diingati atau diingat-ingatkan. Apa yang terjadi pada 18 Agustus itu? Yang terjadi itu ialah komandan Jepang di waktu itu yang masih ada di negeri kita, tentara Jepang, komandan tentara Jepang di Jakarta mengirimkan satu utusan yang baru datang dari Indonesia bagian timur. Ya. Yang bagian timur itu ya Sulawesi, Manado, dan terus ke selatannya Ambon. Itu pengutusan kita bagian timur. Utusan itu namanya tidak tahu kita, tidak terdengar dalam sejarah. Dia
diutus atau disuruh pergi ke pemimpin kita, Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta, untuk menyampaikan satu pesan dari orang-orang Nasrani di Indonesia bagian timur itu, memberikan pesan yang pendek saja, yaitu setelahnya diterima oleh Bung Hatta yang menerima pertama kali, dia menyampaikan hanya beberapa kata saja. Katanya begini, dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ada 7 kata-kata yang menurutnya perlu dicabut, jangan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar kita. Apa itu 7 kata? Di dalam kata-kata yang begitu banyak yang menunjukkan falsafah, warna dan wajah dari Republik Indonesia ini ialah bahwa Republik Indonesia ini, dalam negara Republik Indonesia ini ada disebutkan bahwa agama masing-masing agama umat Islam, kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat agama Islam. Kalau dalam kata-kata yang lebih teratur, bunyinya gini, yaitu kata-kata itu bunyinya diproklamasikan Republik Indonesia dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi pemeluk-pemeluk Republik Indonesia yang beragama Islam dikatakan wajib melakukan kewajiban-kewajiban ini menurut syariat Islam. Orang yang luar Islam itu tidak menjadi soal, ya terserah pula kepada agama masing-masing. Tapi memperingatkan, ini bukan satu kemestian kalau tidak kami hukum, tidak. Ini bukan undang-undang kehakiman, bukan peradilan, bukan undang-undang peradilan, tapi mukadimah yang menunjukkan corak dari Republik Indonesia ini sebagai anjuranlah begitu. Apa sanksi itu mukadimah, bukan pasal yang menentukan kewajiban itu dalam bentuk undang-undang yang harus ada sanksinya. Tidak, cuma dikatakan memaklumkan kemerdekaan Republik Indonesia, kedaulatan Republik Indonesia yang berdaulat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam oleh pemeluk-pemeluknya, orang Islam. Nah, itu kata utusan itu mesti dicabut. Tidak dirundingkan apa sebab dicabutnya, tapi cabut itu. Kalau tidak dicabut, kami tidak akan turut dalam Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Terang-terangan mereka mengatakan itu. Dia menyampaikan katanya pesan dari Indonesia bagian timur, dari jamaah Nasrani di sana. Tidak usah diskusi. Ini pesan, terima atau tidak terima, terserah, asal tahu apa akibatnya. Begitu saja. Saudara-saudara dapat memikirkan bahwa di waktu itu keadaan sangat genting. Kita mengadakan proklamasi itu dalam cara yang sangat sederhana.
sederhana sekali. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada pemimpin-pemimpin yang lain di halaman rumah Bung Karno waktu itu. Disitulah mengadakan proklamasi itu sangat sederhana. Oleh kenapa di sini ada tentara asing yang menduduki Jakarta ini dan bagian-bagian lain di Indonesia. Tentara asing itu dua, tentara asing Inggris yang datang ke sini atas nama Serikat Bangsa-Bangsa, dan kedua Belanda sendiri sudah mulai datang ke sini untuk kembali menjajah lagi maksudnya. Semuanya berkumpul di Jakarta. Kita tidak mengakui mereka, mereka tidak mengakui kita. Artinya kita merasa kuat sekurang-kurangnya untuk menyatakan bahwa kita sudah merdeka, bukan tidak ada hubungan lagi dengan penjajah Belanda itu. Ini satu tekad yang sudah dibina lama, dan tekad itu pada tanggal 17 Agustus kita utarakan. Tetapi kita dikelilingi oleh musuh. Entah apa akan terjadi sudah itu kita mesti belum tahu. Tapi kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba sesudahnya kira-kira 20 jam sudah itu 24 jam datang ultimatum, ancaman dari orang Indonesia sendiri, dari Indonesia sebelah timur, katanya orang Nasrani. Mau cabut ini dari Undang Dasar apa tidak? Kalau tidak, kami tidak ikut dalam Republik Indonesia ini. Saudara-saudara, cobalah kita pikirkan. Dalam keadaan demikian, Belanda kita hadapi, kekuatan sekutu kita hadapi, keadaan kita belum tentu. Hanya namanya ada pemerintah, Soekarno-Hatta, sudah itu dia akan membuat satu kabinet, tinggal di tempat yang sangat kritis. Datang bukan sokongan daripada orang kita sendiri, ancaman yang datang, ultimatum. Maka kita dapat memahamkan bahwa pemimpin-pemimpin kita seperti Bung Karno dan Bung Hatta di waktu itu agak kelapakan juga. Bagaimana ini? Padahal kemerdekaan Indonesia itu sudah lama dipersiapkan, undang-undang dasarnya dari bulan Mei tahun 1945 itu. Berbulan-bulan mengadakan undang-undang dasarnya, pernyataannya, segala macamnya, sifatnya itu semua diatur. Kata-kata itu sudah tersusun baik. Di waktu sudah satu hari diperhatikan, terjadilah itu. Mereka berkumpul sebentar dengan pemimpin-pemimpin Indonesia yang kebetulan ada di Jakarta. Bukan pemimpin-pemimpin yang resmi telah menyusun undang-undang dasar itu, tidak. Yang kebetulan waktu itu ada di Jakarta. Ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Pak Kasman Simudmenjo, ada Wahid Hashim dari Surabaya, dari Nahdlatul Ulama. Itu kebetulan saja waktu itu ada di sini. Dan berkatalah Bung Hatta kepada pemimpin-pemimpin yang ada itu, ini lihat bagaimana kita ini. Kalau kita tidak robah ini, boleh katakan sepertiga dari Indonesia akan mendirikan negerinya sendiri, tidak mau ikut dengan kita. Enggak lama juga mereka berbicara. Tetapi oleh karena melihat keadaan begitu genting, jadi usul dari Bung Hatta mengatakan, baiklah, perkara undang-undang dasar ini mestinya diadakan rapat sidang yang khusus, yaitu sidang konstituante. Sekarang kita dalam perang. Bagaimana kita mengadakan sidang? Baiklah, di waktu sidang konstituante itu, entahkah 6 bulan lagi atau lebih kurang, begitu kita akan dalam sidang konstituante. Waktu itu diterima oleh
pemimpin negeri kita. Oleh karena dalam keadaan yang demikian diterima. Baiklah, dicabutlah kata-kata yang 7 itu. Jadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya itu dihapus. Nah, itu dinamakan orang Piagam Jakarta. Keseluruhan anggaran mukadimah itu dengan kata-kata yang 7 itu namanya Piagam Jakarta. Ini dianggap sebagai pedoman kita sebagai rakyat Republik Indonesia. Itu dicabut. Nah, sudah dicabut utusan itu, ya pulanglah, tidak ketemu lagi, namanya pun tidak tahu kita. Itu satu kejadian sejarah, kejadian yang bersejarah, bukan khayali, tapi betul-betul terjadi. Ini tidak banyak orang yang mengetahui atau menyebut-nyebut, atau saya lupa lah begitu. Padahal ini satu hal ultimatum di waktu kita sedang sama-sama mengadakan melangkah pertama-tama untuk mengendalikan satu negara yang merdeka. Tapi sudahlah, kita mengatakan tunggulah sedikit, kalau sudah aman kita adakan konstituante. Konstituante sidang umat yang lebih besar. Ini nanti kita adakan. Tetapi pekerjaan kita menghadapi Belanda dan lain-lainnya ini baru 5 tahun belum selesai-selesainya. Jadi konstituan itu baru diadakan tahun 57, 56. Saudara-saudara, apa artinya ini 18 Agustus? Artinya ialah bahwa kita di Indonesia ini melanjutkan apa yang terjadi sebelum kita merdeka, yaitu pertentangan antara jamaah Nasrani Kristen dengan umat kita, umat Islam. Itu tidak pernah kendurnya. Dan kali terjadi pembangkaran gereja oleh umat Islam, tetapi sudahnya umat Islam itu mendapat tentangan-tentangan dari pihak Kristen. Sebab apa? Sebab memang datangnya orang-orang Kristen yang pertama ke Indonesia itu mempunyai misi, mempunyai satu risalah, yaitu untuk membantu Belanda untuk mengamankan dan mengabadikan ke penjajahannya di Indonesia ini. Itu sudah menjadi juga bukan ke Indonesia, dikirimnya ke Amerika, ke Afrika, dikirimnya ke negara-negara di sebelah timur, termasuk Indonesia, masuk Filipina. Kalau Afrika itu dari utara sampai selatan, mereka mempunyai misi, kata orang, mempunyai satu risalah, kata kita, yaitu untuk mengembangkan Kristen. Itu berulang sesudahnya kita merdeka, dan dengan cara yang lebih keras, lebih tegas. Dahulu umpamanya, kalau seorang pendeta mau datang ke Banten, tidak boleh dia datang ke Banten kalau tidak dengan izin dari Residen Banten. Tidak boleh. Oleh karena di Banten itu kalau melihat seorang akan menyiarkan agama di tanah Banten itu tidak bisa, ini terjadi apa-apa. Begitu di dalam zaman penjajahan itu. Ke Aceh tidak ada itu ceritanya mengikuti. Jadi ada peraturan-peraturan penjajahan yang justru untuk menjaga keamanan, melarang orang-orang Kristen, apalagi propaganda Kristen di daerah-daerah yang tertentu seperti Banten, Aceh, dan lain-lain itu. Tetapi sesudah kita merdeka